Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. Nama saya Putra Manitonga dari kelas 10 IPS 2. Pertama, multidimensi identitas dalam diri subjek individual maupun kelompok. Multidimensi adalah berbagai sudut pandang, cara, dan ukuran dari identitas seseorang tersebut. Identitas seseorang di dalam kelompok atau masyarakat merupakan keadaan, sifat, atau ciri-ciri khusus seseorang yang dapat menandai eksistensi atau keberadaan seseorang di masyarakat. Apabila kita amati identitas seseorang di masyarakat, serta-merta kita akan berpikir bahwa orang tersebut akan berperan seperti status atau identitas yang melekat pada dirinya. Misalnya, kita menganggap bahwa seorang hakim itu pasti adil dan bijaksana dalam membuat keputusan dalam sidang pengadilan. Seorang prajurit pasti dengan gagah dan berani berperang di medan pertempuran. Dan seorang disebut tokoh masyarakat karena dapat memberikan teladan bagi anggota masyarakatnya. Faktor-faktor. Pertama, ukuran yang selalu berubah tidak sebanding dengan kemampuan seseorang penyandang identitas. Ukuran yang dimaksud adalah tuntutan masyarakat terhadap kemampuan seseorang yang menyandang status atau identitas. Kedua, cara pandang yang berbeda terhadap status dan peran seseorang dalam kelompok. Hal ini disebabkan perbedaan persepsi antara anggota masyarakat. Misalnya, pada masyarakat tradisional yang cenderung paternalitis, menganggap bahwa seorang tokoh masyarakat harus mampu menyelesaikan berbagai masalah sosial. 3. Budaya masyarakat yang beragam. Dalam memandang identitas seseorang, budaya ini tercermin dalam masyarakat matrilineal, patrilineal, dan uliteral. Sebagai contoh, pada masyarakat patrilineal, seorang ayah dianggap sebagai kepala keluarga, sedangkan masyarakat matrilineal, seorang ayah tidak dianggap sebagai kepala keluarga. Heterogenitas dalam kehidupan masyarakat. Heterogenitas merupakan suatu perbedaan masyarakat yang ditandai dengan perbedaan vertikal dan horizontal seperti suku, ras, agama, profesi, dan bangsa. Heterogenitas dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan profesi atau pekerjaan dan berdasarkan jenis kelamin. Heterogenitas berdasarkan profesi atau pekerjaan adalah Indonesia memiliki penduduk yang banyak dan tempat tinggal mereka terpisah-pisah. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai jenis pekerjaan atau profesi yang disandang dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, heterogenitas profesi ini memiliki fungsi masing-masing. Meskipun demikian, apapun profesinya, seseorang akan dihargai. Gejala-gejala dari heterogenitas berdasarkan profesi dan pekerjaan adalah suatu pekerjaan yang dulunya tidak ada menjadi ada dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Setiap pekerjaan tentu memerlukan keahlian atau profesionalitas. Untuk itu, lembaga pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan tersebut harus disiapkan. Kedua, heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Secara konstitusional, di Indonesia tidak ada diskriminasi sosial atas dasar jenis kelamin. Meskipun demikian, pandangan diskriminasi gender masih melekat dalam masyarakat Indonesia. Untuk itu, diperlukan hubungan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, yaitu saling menghargai, saling membutuhkan, dan saling melengkapi. Gejala-gejala pada masyarakat modern. Gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin lebih ditekankan pada semakin luasnya fungsi dan peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tercermin dari banyaknya pekerjaan laki-laki yang dikerjakan oleh perempuan. Begitu sebaliknya. Pekerjaan perempuan juga dikerjakan oleh laki-laki sehingga batas pekerjaan antara laki-laki dan perempuan kian menipis. Hal demikian ditunjang dengan berkembangnya paham demokrasi yang memberi ruang bekerja bagi seluruh jenis kelamin yang menuntut profesionalitas. Penghargaan atau penghormatan terhadap keanekaragaman atau heterogenitas sosial. Dalam masyarakat modern, keanekaragaman etnis atau suku bangsa, ras, dan budaya merupakan keniscayaan. Hal ini disebabkan oleh kemajuan arus informasi, komunikasi, dan transportasi. Masyarakat modern juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu terbuka terhadap hal baru, menerima perubahan secara kritis, peka terhadap masalah dalam lingkungannya, yakin akan manfaat iptek, menghormati HAM orang lain, selalu mencari solusi untuk suatu masalah, yakin pada potensi, dan akan selalu berkembang. Karena keragaman tersebut, maka terdapatlah masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dan kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural merupakan bentuk dari masyarakat modern
yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan etnis, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup bersama dalam wilayah lokal maupun nasional. Kemudian karakteristik keberagaman. Menurut Pierre L. van den Berg, ada beberapa karakteristik sebagai berikut. Terjadinya segmentasi, sering terjadi konflik antara kelompok, adanya dominasi politik, kurang mengembangkan konsensus di antara anggotanya. Dalam masyarakat multikultural terdapat dasar-dasar yang dapat dijadikan acuan dalam pendidikan multikultural. Dasar-dasar tersebut adalah pengakuan terhadap identitas budaya lain. Maksudnya adalah terkandung di dalamnya suatu pengakuan terhadap kekuatan yang dimiliki sehingga akan muncul sikap jujur dan mengakui keunggulan yang dimiliki kebudayaan tersebut. Kedua, adat kebiasaan dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan tali pengikat kesatuan perilaku dalam masyarakat. Tiga, kemajuan-kemajuan yang diperoleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat terlihat juga sebagai sumbangan yang besar bagi kelompok yang lebih luas seperti negara. Dengan dasar seperti itu akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.